Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwati fillah, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita semua, dalam diri kita, di luar kita, sehingga kita bisa mendapatkan kemaslahatan di dalam semua urusan kita, urusan dunia, terutama maslahat yang terbesar, yaitu istiqomah kita di dalam agama Allah, istiqomah kita dalam ketaatan dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan semua anggota badan kita. Kita berupaya untuk senantiasa melakukan ketaatan, amalan saleh, dan juga dengan anggota badan ini kita jaga untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Ibnul Qayyim di dalam buku beliau Uddatus Sabirin, kata beliau asyukru wa tarkul maksiyah. Jadi syukur itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Pada hari ini jemaah, alhamdulillah ya, ini kita mendapatkan rezeki, inilah rezeki kita berupa ilmu insyaallah. Walaupun kondisi memang tidak kondusif ya, kondisi yang memang kita sulit untuk melakukan aktivitas, apalagi yang berhubungan dengan pengajian, tapi tidak menutup ya bagi iradahnya Allah atau bagi kehendak Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan pada seorang hamba, sebagaimana di dalam hadisnya yang mulia, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah berikan siapa Allah yang kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman atau ilmu di dalam masalah agama Allah. Alhamdulillah jamaah, kita bisa berjuang ya untuk membuat syiar agama kita hidup melalui tafaqquh fiddin, melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan kita ya, dari rumah sampai sini saat ini dan juga nanti sampai kembali ke rumah masing-masing. Insyaallah sampai menjelang waktu Isya kita akan mencoba meneruskan pembahasan yang terkait dari usuluddin, pokok-pokok agama kita, akidah, terlebih yang berhubungan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, atau yang lebih kita kenal dengan akidah Raziyain. Terus kita melaju dari poin-poin tentang akidah Islamiyah al-sahihah, dan kita sampai kepada poin yang baru ya, setelah kita membahas tentang permasalahan azab dan nikmat kubur.
kita masuk kepada poin yang memang tidak kalah pentingnya. Bahkan poin di mana kita harus banyak ya melakukan persiapan karena kita pasti akan berhadapan ya dengan hari di mana hari yang begitu sangat berat ya bagi kita semua. Baik, ya insyaallah kita akan baca dari salah satu ikhwan kita agar simpel nanti penjelasannya. Silakan. Syekh, Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah wal ba'tsu min ba'dal mauti haqqun. Asyarhu. Al-ba'tsu fil lughati al-isaratu wa syar'an ba'tsul ajsadi wa i'adatul arwahi ilaiha ba'da khalqiha wa qiyamun nasi min kuburihim lil ba'tsi wal hisabi. Fal ba'tsu haqqun wa huwa aslun min usulil imani faman ankarahu fahuwa kafirun bi ijma'il muslimina. Wallahu ta'ala amara nabiyahu ayyuksima ala ba'thi fi thalathati mawdi'in min kitabihi. Al-mawdi'ul ula awwalu qala subhanahu za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latubawwa'unna bima 'alimtum wa dhalika 'ala Allahi yasiru. Suratut Taghabun. فأمر الله نبيه أن يحلف ويقسم على البعث والساعة. الموضع الثاني قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. سورة السبع. والموضع الثالث قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. سورة يونس. فأمره الله أن يقسم على البعث في هذه موضع. والبعث للأجساد حق وذلك أن الإنسان إذا مات دفن في الأرض فإن الأرض تأكل جسده ولا يبقى إلا عزب الذنب الذي هو أصأص هو آخر فكرة في العمود الفكري. كما ثبت في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عذب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فإذا نفخ إسرافيل في صور النفخة الأولى وهي نفخة العصف صعق مات الناس كلهم مات الناس كلهم ثم يمكث الناس بعد نفخة الصعق كما في حديث ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس ويعيد الله الذرات الذي استحلت لأنه عالم وقادر سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Naam, jazakallah khair. Tapi jamaah ya, ini memang dilakukan di beberapa ma'had ya ketika ada pembahasan kitab ya santrinya baca gitu. Alhamdulillah ya di Nurul Bayan kita lakukan atau kita coba demikian agar pengajian kita kan memiliki marwah ya mungkin nanti bagi yang lainnya bagi jamaah atau ikhwan yang lainnya berkesempatan atau bersemangat ya untuk mengkaji ilmu alat kemudian mengkaji ilmu-ilmu syar'i yang lainnya insyaallah. Baik jamaah, poin selanjutnya yaitu wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Jadi hari kebangkitan atau kebangkitan setelah kematian adalah suatu kebenaran. Ini akidah kita jamaah. Akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Ya mungkin dari nilai akidah
Insya Allah ya, kita pasti meyakini akan demikian. Kemudian dari sisi yang lain, ini adalah ngeri untuk kita jamaah. Bagaimana nasib kita ya ketika hari dibangkitkan? Persiapan apa yang kita bawa ya, ketika hari yang teramat sangat berat tersebut? Ataukah hal yang biasa saja ya kedengarannya? Padahal Al-Quran jelas kepada kita penjelasannya, pengabarannya. Begitupun hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin bagi kita seolah hal yang biasa mendengarnya, karena kita terlalu happy ya, terlalu enjoy mungkin hidup di dunia, sehingga bukan lupa akhirat gitu. Jadi mungkin getarannya kurang gitu akan hari kebangkitan ataupun hari kiamat, kemudian yaumul mahsyar. Dan kita tidak bisa bayangkan jamaah, ketika dibangkitkan alamnya berbeda gitu di kehidupan yang kedua. Ya mudah-mudahan selain ini akidah yang kita yakini, ya kita pun progres. Nasib kita bagaimana nih? Kemudian langkah kita seperti apa nanti agar di hari kebangkitan tersebut kita bisa selamat ataupun kita bisa mendapatkan naungan ataupun kita bisa mendapatkan kenikmatan ya dari perbuatan kita, amalan kita semenjak kita di dunia, mudah-mudahan jamaah. Dan hari kebangkitan ini, Yaumul Ba'as, adalah salah satu poin yang memang diingkari oleh orang-orang musyrik Mekah ya. Ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah, maka ada 3 poin besar yang memang diingkari oleh orang-orang musyrik Makkah, oleh orang-orang kafir Quraisy. Dari 3 itu yang pertama risalah. Jadi mereka mengingkari ya risalah dari Nabi SAW. Jadi kerasulan beliau diingkari, nggak nerima lah bahasanya. Seorang utusan Tuhan, pembawa risalah, seorang rasul dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrik Mekah ini mengingkari ketauhidan. Inilah inti dakwah Rasulullah SAW, menyuruh kepada umat saat itu tidak menyembah berhala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga yang diingkari oleh orang-orang musyrik, ya ini jamaah, hari kebangkitan. Bagi mereka ya udah kalau mati aja, nggak ada istilahnya pertanggungjawaban. Nah kita sebagai orang yang beriman insya Allah tidak demikian. Adanya hari kebangkitan yang memang kita membawa amalan kita baik buruknya yang nanti gitu kan akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, al-ba'as atau kebangkitan ini secara lugah al-itharah, menyebarkan ya, menyebarkan. Adapun secara syariat sebagaimana tadi dibaca oleh akhuna ya Diansa, yakni di mana dibangkitkannya jasad-jasad jamaah dan dikembalikannya arwah-arwah kepada jasad tersebut setelah diciptakan, dan manusia berdiri bangkit dari kuburan-kuburan mereka untuk dibangkitkan dan juga untuk dihisab. Nah itu definisi dari kebangkitan atau hari kebangkitan, yang tadinya sudah sirna itu jasad, maka disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu kebenaran dan merupakan pokok di antara pokok-pokok keimanan atau akidah. Siapa yang mengingkari, udah itu kufur, jamaah, kafir secara ijma'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bersumpah akan datangnya kebangkitan di 3 tempat Al-Quran jamaah, sumpah. Al-Maudi'ul Awal, tempat yang pertama itu ada dalam surat At-Taghabun ayat ke-7.
Allah Ta'ala mengatakan za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan sama sekali jamaah, karena hurufnya lan itu enggak akan terwujudkan sama sekali, enggak akan. Katakan ya, tentu dan demi Tuhanku kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan terhadap amalan yang kalian lakukan. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah ya akan hari kiamat dan juga kebangkitan. Kemudian al-maudhi'u tsani. Tempat yang kedua ada dalam surat Saba ayat 3. Allah Ta'ala mengatakan wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Orang-orang kafir berkata hari kiamat tidak akan datang kepada kami. Tuh, lihat jamaah ya. Hari kiamat enggak akan datang itu. Katakan tentu dan demi Tuhanku pasti kiamat itu akan datang kepada kalian. Jelas ya. Kiamat dan al-ba'as itu satu kesatuan jamaah. Satu fase. Ya, hari kiamat itu banyak. Hari kiamat itu gambaran nanti akhirat. Yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul ba'as, yaumul hisab. Nah, itu hari kiamat juga. Kemudian maudhi'u tsalis, tempat yang ketiga dalam surat Yunus ayat 53. Allah Ta'ala mengatakan wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaqqa wa ma kuntum bimu'jizin. Dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, iya, tentu demi Tuhanku sesungguhnya azab itu pasti benar dan kalian sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Nah, cukup bagi kita ya jamaah akan kebenaran datangnya hari kebangkitan. Insyaallah ya. Kita yakin adanya hari akhirat. Ya. Kita yakin adanya hari kebangkitan. Tapi permasalahannya terkadang kita lalai jamaah. Nah, itu aja. Ya, lalai, terlalu ya tadi ya, terlalu asik di dunia mungkin ya. Banyak hobi yang kita lakukan gitu. Apalagi ngaji jarang, ya udahlah. Ya, jadinya tawahan jamaah. Iya, takut mati gitu kan. Hubud dunia, aduh ini berat jamaah ya. Kita. Jadi sehingga progres akhirat ini kadang-kadang terbengkalaikan. Bukan berarti kita enggak yakin adanya akhirat. Sehingga dalam surat Al-Anbiya kan ayat-ayat pertama qad yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat nih. Ya, hisab itu dekat. Hari kiamat itu dekat kepada manusia. Memang dekat ya mah. Tapi manusia dalam keadaan lalai dari akhirat. Maksudnya apa sih? Apakah kita mengingkari akhirat? Enggak, jemaah. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, maksudnya lalai dari akhirat itu la ya'maluna laha wa yasta'idduna laha. Mereka tidak beramal untuk akhirat, mereka tidak bersiap untuk akhirat, itu maksudnya lalai dari akhirat. Maka ya untuk kita mengingatkan akan akhirat, akan kebangkitan dan juga penghisaban, ya itulah beramal untuk akhirat dan juga bersiap untuk akhirat agar kita terhindar dari sifat ghaflah, berpaling dari akhirat itu sendiri. Iwatul iman, lalu dibangkitkannya jasad-jasad adalah suatu kebenaran. Yang demikian bahwa manusia itu mati, dikuburkan di bumi. Ya bukan hanya di tanah lah, mati hilang, mati kebakaran, mati tenggelam ya. Itu ilmunya Allah, tetap nanti akan dibangkitkan. Jangan dikira mati di lautan, terbakar, tidak dibangkitkan, tetap akan dibangkitkan. Karena bumi ini atau tanah memakan jasad.
Jelas ya, tidaklah tersisa kecuali satu bagian dari tubuh kita, namanya tulang ekor jamaah. Tuh, azbuz zanabi, itu paling belakang, itu kan keras ya. Itu yang tersisa, yang lainnya hancur, itu yang tersisa. Bisa dipegang itu. Keras tulang tersebut. Itu aus ya, jadi tulang ekor. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat dari Bukhari, Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam, laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada sesuatu dari manusia kecuali pasti akan sirna, akan punah, akan binasa. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang saja, wa huwa ajbuz zanabi, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah nanti dibentuk lagi manusia, makhluk hidup pada hari kiamat. Nah, itu jamaah. Ini kekuasaan Allah ya. Ini adalah apa? Ilmunya Allah. Ya mungkin nanti kalau orang ateis nggak bisa kayak gini, nggak akan nyampe orang ateis mah. Ya namanya orang ateis gitu kan. Masa sih? Ya masa-masa aja gitu. Ya kita beda menilai akidah itu gaib. Ya harus dengan dalil. Nah, ketika malaikat Israfil ya meniup sesangkalanya, ada 2 atau 3 perbedaan para ulama, tapi semuanya sama ya. Tiupan yang pertama itu tiupan sa'ak, jadi tiupan yang menghancurkan semuanya, seluruhnya luluh lantak jamaah. Pada tiupan yang pertama manusia jatuh tersungkur ya, gunung-gunung berterbangan. Kemudian yang menyusui udah nggak mikirin lagi bayinya kemana, yang hamil keguguran. Nah, itu tiupan yang pertama, mati semuanya manusia jamaah ya. Lalu tiupan yang kedua baru dibangkitkan semuanya ya, sebagaimana gambaran yang tadi. Dan juga dikuatkan dalam hadis Imam Muslim, tsumma yunfau fis sur fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan wa yas'aqun nasu thumma yursilullah aw qala yunzilullah mataran fatanbutu minhu ajsadun nas. Kemudian ditiup itu pada sesangkala, tidaklah seseorang mendengar kecuali tersungkur terus mati, ngangkat terus mati, dan juga tersungkur. Kemudian Allah menurunkan dan mengirimkan hujan, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia jamaah. Tumbuh, Allah mengembalikan kembali. Sehingga dalam surat Qaf ayat keempat Allah Ta'ala mengatakan, qad alimna ma tanqusul ard minhum wa indana kitabun hafiz. Dan Allah tahu, kami tahu apa yang telah ditelan oleh bumi dari mereka, dan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Nah, itu bagaimana tentang hari kebangkitan, gambarannya, prosesnya, pendalilannya dari Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Cukup bagi kita untuk kembali meyakinkan, memantapkan, sekaligus mau apa kita di sana, bagaimana nasib kita ya ketika hari kebangkitan tersebut. Selanjutnya, nah ini kita mempelajari juga agar semakin bernilai ya pembahasan akidah kita tentang mazhabu ahli bidah fil ba'si. Bagaimana sih pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak sesuai sunnah dalam masalah kebangkitan. Fadhal Syekh. Ikhtim. Madhabu ahli bid'ah fil ba'si. Al-Jahmu bin Safwana yaqulu innal ladina yu'adu huwa syakhsun akharu fayaqulu innal ladzi yun'amu wa yu'adzibu syakhsun yu'adzabu syakhsun akharu ghayral ladzi mata fadaka baliya jismuhu wantaha fahuwa ya'udu syakhsan akharu wa hadha kufrun wa dhalalun wal ya'udu billahi wa huwa alladhi fataha baban li ibni Sina fa ankara al ba'tha falamma qala al Jahmu anna alladhina yu'adu ghairal jasadi qala ibnu Sina idzan laisa fiha ba'sun fa ankara al ba'tha wal ya'udu billah. Baik jemaah, di sini Syekh Rajihi ya membawakan tentang sekte yang berseberangan dengan akidah akan hari kebangkitan, yaitu Jaham bin Safwan. Ini pahamnya siapa? Jahmiyah ya. Jahmiyah itu kufur jamaah dalam
akidah sifat-sifat Allah aja mereka mengingkari gitu. Ini pun sama. Jadi kalau kita baca ya dari paham Jaham bin Safwan atau Jahmiyah ini, jadi hari kebangkitan tidak bedanya yang dikembalikan kepada bentuk yang lainnya, personal yang lainnya. Yang diajab, yang diberikan nikmat adalah sesuatu orang lain dan kembali kepada orang yang lain juga. Ini samaannya seperti apa? Reinkarnasi jamaah. Nah gitu kan, aneh gitu. Ya nggak, ya mirip-mirip reinkarnasi lah. Jadi nggak ada hari kebangkitan, itu mirip reinkarnasi. Dia jelas beliau mengatakan hadza kufrum wa dhalalun. Ini kufur bahkan menyesatkan. Nah beliau bawakan juga. Inilah yang membuka pintu bagi Ibnu Sina dalam mengingkari kebangkitan. Tahu jamaah Ibnu Sina? Tahu ya? The father of doctor kan gitu. Bapaknya kedokteran, Ibnu Sina. Orang taunya dia pintar dalam masalah kedokteran, tapi dilihat dari akidahnya, oh ini, wah inilah nggak baik jamaah, nggak baik banget gitu akidahnya. Sehingga Ibnu Sina itu berkata kalau demikian tidak ada kebangkitan. Waduh, sampai seperti ini ya, ini bahaya sekali jamaah. Jadi beliau mengingkari hari kebangkitan. Nah itu saja dari sekte ya Jahmiyah di dalam hari kebangkitan. Baik, silakan penyempurnaannya. Tatimmatul suratil ba'si ya'idullahu yu'idullahu darati allati istuhilat wa yunshi'ullahu khalqa tansyi'atan qawiyatan fa iyatama khalquhum amarallahu israfila fanafakha fi suri an-nafakhti thaniyati fatatayaru Nafkhata an-nafkhatal saniyat fatatayyarul arwahu ila ajsadiha fatadkhulu kullu ruhin fi jasadiha wa yakumun nasu min kuburihim wa yanfuduna turaba an ru'usihim hufatan la ni'ala alaihim qurratan la thiyaba alaihim gurlan ghayra makhtunina kullu syakhsin basaruhu ila samai qala ta'ala wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Suratul Ibrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gurlan. Qultu ya Rasulullah an-nisa'u war-rijalu jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Qala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu al-amru ashaddu min an yandura ba'duhum ila ba'din. Fakullu syahsin basaruhu ila samai la yanzuru ahadun ila ahadin fal amru azimun fa innal insana fid dunya idza dhuhila la yaraka wa anta amamahu fa kaifa yakunu dhuhulun nasi yaumal qiyamati. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Suratul Hajj. Fala yumkinu an yanzura ahadun ila ahadin fi hadhil halati fa kullu masghulin bi nafsihi wa qala ta'ala fa idza ja'atis sakhah yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Suratu Abasa. Fanafakhtul ula nafakhtul nafkhatu nafkhatu sa'ki wa nafakhtus wa nafkhatu
wanaf wanafkhatu saniyatu nafakhtul ba'si Naf, fa-nya sukun, nafkhatul. nafkhatul ba'si kama qala subhanahu wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Surat Zumar. Fala budda minal imani bil ba'si wa annan nasa yub'asuna wa man lam yu'min bil ba'si fahuwa kafirun bi ijma'il muslimina. Naam, khalas ya jamaah, selesai. Tatimatu suratil ba'si, penyempurnaan dari gambaran tentang kebangkitan, di mana Allah ya mengembalikan dari jasad-jasad, tulang-tulang, dan Allah mengembalikan ciptaannya sehingga menjadi kuat lagi itu jasad tersebut. Ketika sudah sempurna penciptaan mereka, Allah menyuruh malaikat Israfil meniupkan sesangkalanya, tiupan yang kedua. Berterbanganlah arwah-arwah tersebut menuju jasadnya masing-masing. Masuk ke dalam setiap ruh kepada jasadnya. Manusia berdiri dari kuburan-kuburannya, menaburkan atau ditaburkan tanah di atas kepala mereka. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak memakai sendal, dalam keadaan telanjang jamaah, tidak memakai baju, dan dalam keadaan tidak berhitan. Berarti apa? Nggak pakai sendal, nggak pakai baju, tidak disunat. Dan setiap seseorang pandangannya ke langit, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan akan kejadian itu dalam surat Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah kamu mengira Allah itu lalai dari orang-orang zalim yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah mengakhirkan mereka nanti pada suatu hari di mana mata itu terbelalak melihat ke atas. Dan juga gambaran selanjutnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah. Qalat, ini logis ya jamaah, logis ini. Gambaran nanti manusia dari riwayat Aisyah. Qalat sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Nanti dikumpulkan manusia pada hari kiamat tidak memakai sendal, tidak memakai baju, dan juga tidak berhitan. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, para wanita dan para laki-laki semuanya saling melihat satu sama lain. Ini kan logis. Ya. Kalau di dunia mah ya tahulah ya, sudah pasti refleks kan. Ayo nogel lagi tinggalikeun gitu kan. Bener tuh. Wah, pakai baju kan. Nah, ini nanti di akhirat gimana? Manusia banyak tidak demikian gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, al-amru asyad min an yanzura ba'dhum ila ba'din. Wahai Aisyah, perkaranya begitu sangat hebat, urusannya sangat besar daripada satu sama lain saling melihat. Tuh jamaah, ya nggak bisa kita bayangkan loh, kiri kanan nggak berpakaian gitu ya, laki-laki perempuan, tapi nggak bisa melihat karena punya urusan yang begitu dahsyat jamaah. Coba sama segitunya ya, kalah gitu kiri kanan kita. Jadi urusannya masing-masing dan itu urusannya teramat sangat berat. Maka setiap seseorang pandangannya ke langit. Tidak ada seseorang yang melihat kiri kanannya karena permasalahannya begitu besar. Manusia ya di dunia pun kan terkadang kalau lagi punya problem, wah udah aja ya, lempeng aja urusannya gitu.
Apalagi ini di hari kiamat, ya Allah, yang masalahnya teramat sangat besar. Sehingga Allah menggambarkan dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalata sya'ati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang begitu besar. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sugara wa ma hum bisyukara walakinna azaballahi syadid. Hari di mana kalian melihat setiap orang yang wanita menyusui itu berlari dari susuannya, dan orang hamil melahirkan kandungannya, dan kamu melihat manusia itu seperti orang yang mabuk, padahal bukan mabuk, tapi itu adalah azab Allah yang begitu besar. Gak mungkin jamaah melihat ya kiri kanan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang ataupun kita sibuk dengan urusan masing-masing ya. Bahasa kitanya boro-boro mikiran gitu kan. Gimana nih? Berarti sedahsyat itu ya nanti pada hari kebangkitan. Surat Abasa ayat 33 sampai 37, ayat yang sering kita dengar. Allah Ta'ala mengatakan, fa iza ja'atis shahah, ketika datang hari kiamat, yauma yafirul mar'u min ahi, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari temannya dan juga anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara yang menyibukkannya. Maka tiupan yang pertama, tiupan kematian. Tiupan yang kedua, tiupan baru dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Az-Zumar ayat 68 Allah Taala mengatakan, wa nufiha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah tsumma nufiha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sasangkala, maka tersungkur mati yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, siapa aja ini jamaah? Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Para ulama mengatakan dalam tafsirnya, di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya, malakal maut. Nah ini, jadi yang memang dikehendaki enggak mati gitu ya. Ada tafsirannya itu dalam tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya. Jadi malaikat Jibril, Mikail dan malakal maut tidak masih bertahan lah bahasa kitanya. Tsumma nufiha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan pada tiupan yang lainnya, tiba-tiba mereka berdiri jamaah. Nah inilah mesti ya beriman kepada hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan dibangkitkan, dan siapa yang tidak beriman maka jelas itu kafir berdasarkan ijma kaum muslim. Mudah-mudahan jamaah dari konsep akidah kita semakin mantap, dan juga dari konsep selain akidah ya berupa persiapan kita ya, mudah-mudahan ini menjadi penggugah kita agar tidak lalai dalam progres akhirat, tidak dan tidak juga kita sibuk ya dengan kehidupan dunia, menikmati dunia, karena progres kita yang paling besar, cita-cita kita itu nanti ketika di akhirat, dan tentu hari kebangkitan ya, sebagaimana kita lihat ya begitu dahsyat sampai dijelaskan dalam hadis Aisyah tadi. Cukup ya jamaah. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang bab yang baru, dan ini bab yang memang panjang juga ya dan butuh konsentrasi karena berkaitan dengan salah satu sekte yang akidahnya ini mengkafirkan ahlul kiblah dengan sebab dosa besar. Nah kita bagaimana sih sikap kita sebagai akidah Ahlussunnah dalam menyikapi pendosa besar dan juga terkait sekte yang kita kenal Khawarij ataupun Mu'tazilah dari dosa-dosa besar tersebut pelaku-pelakunya.
Tapi masih ada waktu, mungkin 5 menit lagi ya. Barangkali ada faedah lebih dari pertanyaan, silakan. Ya mudah-mudahan ada faedahnya dan juga ada jawabannya, solusinya. Kalaupun tidak ada ya wallahu ta'ala alam. Kalau ada silakan jamaah. Langsung saja. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami dari pembahasan tentang hari kebangkitan ini. Selain dipahami juga memberikan efek kepada kita semua agar semakin fokus kita di dalam mempersiapkan hari kebangkitan tersebut. Dan dunia yang kita pijak saat ini adalah majra'atul amal, ladangnya amal. Majra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Ya maka dunia ini mudah-mudahan menjadi wasilah besar untuk kita semua ya. Wasilah berupa investasi kebaikan yang kita tuai di akhirat, sekaligus mudah-mudahan menjadi wasilah keselamatan kita ketika melewati fase-fase hari kiamat, wabil khusus dalam pembahasan kita yaitu ketika hari kebangkitan. Nasallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahil alamin. Kita akhiri pengajian kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.